satu track. Short track 37 Bang Aco. Selamat pagi, Bang Aco. Oke, selamat pagi teman-teman, sobat satu track semua. Kita bikin suasana agak lain pagi ini. Nah, coba di meja bundar posisi PW-nya Bang Aco siap pulang nganterin koran. Kalau seperti biasa kita sini nggak sendiri, kita ditemani Domimi Bangladesh dari Indofood ya, buat nemenin teman-teman yang mau nonton podcast satu track yang akan kita tayangkan juga di hari ini, di hari Jumat ya Bang ya. Iya. Sekarang syutingnya di hari Jumat ini. Nanti sudah mulai latihan teman-teman. Latihan jam 2 ya. Jam 2 mulai ajang Moto3, Moto2, MotoGP dan dilewatkan semuanya karena pasti akan seru. Bisa kita lihat nanti balap-balap kira-kira siapa yang masih potensial untuk menang di hari Minggu. Oke, Bang Aco, kita langsung masuk aja ke pembahasan karena hari ini sudah mau mulai latihan ya kan. Kalau misalkan kita belum ngasih teman-teman sedikit pencerahan, sedikit referensi lah istilahnya, sedikit referensi untuk balapan MotoGP besok di hari ini. Terutama kita mau bahas profil dulu ya Bang Aco ya. Iya. Oke. Karena besok ini di kandangnya Tarun. Kandangnya Taro, Jarko, Sarko juga ya. dan Michelin pula. Oke, dan Selang ya, bannya. Ya. Kandangnya Sipan sama dua pembalap MotoGP ya. Yang satu di Honda ACR. Nah, Satu. Kemudian yang satunya di Yamaha Factory Racing, ada Bantaro di sana. Dan mungkin buat teman-teman penggemar ajang balapan motorsport umumnya sudah tidak asing sama sirkuit Le Mans di Prancis ya. Karena ini jadi salah satu sirkuit istilahnya sirkuit legend dan juga ikonik ya Bang ya. Karena ada ajang balapan endurance 24 jam di sana. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin mungkin pasti akan tahu ya sama sirkuit Le Mans. Oke, sedikit di sini Bang Lukas mau kasih tahu sedikit mengenai data teknis lintasannya. Jadi untuk sirkuit Le Mans ini panjangnya sekitar 4,185 km. 4,1. 4,1, ada bulatnya 4,2 lah, 4,2 km. Kurang sedikit. Kan jumlah tikungan ada 14 tikungan di sana ya teman-teman. Dari 9 tikungan ke kanan, 5 ke kiri, lagi-lagi bukan sirkuit favorit Marquez. Karena banyak tikungan ke kanannya daripada ke kiri ya Bang ya. Untuk lebar lintasan rata-rata ada di 13 meter dan panjang lurusan terpanjang ada di 674 meter. Cukup panjang ya. Cukup panjang ya. Ya. Dan kapasitas penontonnya di sana yang bisa menampung sampai kurang lebih 100.000 penonton dalam kondisi normal ya. Dan ya besok kita lihat semoga penontonnya semakin ramai. Kalau bisa sih bullshit banyak kita. Ya. Jadi kalau untuk karakteristiknya sendiri Bang di Le Mans itu juga salah satu karakter yang sopetu. Kurang lebih hampir sama dengan kemarin di Jerez. Dengan beban pengereman yang tinggi. Kalau menurut datanya Tribu nih, pasang remnya, itu tikungan paling menantang itu ada tikungan 8. Oke, dimana pembalap di sana itu rata-rata dari kecepatan sekitar 263 km per jam harus ngerem sampai di kecepatan 78. Ekstrim. Itu kalau pakai rem motormu jebol apa sih? Oke, dan juga besok ini kemungkinan Bang ada informasi kalau balapannya di cuaca yang tidak kondusif. Sesuai BMKG-nya. Dan ini ternyata untuk balapan di musim-musim sebelumnya itu juga biasanya di Le Mans ini kalau nggak lagi dingin hujan. Karena memang kalau kita lihat di Eropa itu di bulan ini harusnya hari musim semi memang. Jadi pasti ada hujan. Oke. Ben itu sih Bang. Ben dari Bang Aco ada yang mau disampaikan terkait di sirkuit Le Mans? Ya, kalau dilihat sirkuit Le Mans ini memang dari tahun kemarin kan posisi hujan. Kebetulan juga pas tuan rumah yang menang Jarko. Nah untuk persiapannya di tahun 2026 ini mungkin ya pastinya apalagi ini kandangnya Michelin ya. Michelin dan ini juga jadi tahun terakhirnya. Tahun terakhir ya, tahun depan udah Michelin di Pirelli soalnya. Dan Pirelli ya mungkin dia sudah punya data yang cukup lah khususnya untuk Michelin menghadapi kondisi ataupun suhu yang ada di Le Mans. Karena memang cuacanya memang kemarin itu menurut informasi memang Jumat, Sabtu, Minggu ini bakalan hujan. Berarti ada kemungkinan besok Inter sampai Bagman dipakai ya Pak? Kemungkinan hujan karena memang suhunya pasti rendah. Suhu pasti rendah. Makanya kalau kemarin tuh
info-infonya memang Michelin menyiapkan ban khusus untuk kondisi basah. Kondisi basah. Intinya sih lebih terfokus ke situ ya, karena memang mengacu dari tahun-tahun sebelumnya. Memang banyak kok, makanya sampai juara di Le Mans ini mulai tahun 2019 sampai tahun 2025 kan selalu berubah. Maksudnya iya nggak bisa diprediksi. Begitu pula dengan cuacanya kan, cuacanya ya bisa juga ini flag to flag, ya kan, bisa flag to flag atau memang dari awal sudah wet race. Ini akan jadi tantangan tersendiri buat pembalap nantinya, dan juga tim yang akan pakai strategi bannya yang mana nih? Iya, karena ini bisa flag to flag, ya. Khususnya sih Michelin. Michelin ini harus bisa mempersiapkan untuk kondisi hujan ini gitu. Karena sudah banyak data yang melakukan sebelumnya. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru ikutin MotoGP, Bagas kasih tahu sedikit nih dari 2019 siapa saja sih pembalapnya yang menang di MotoGP Le Mans di Prancis ya. Di tahun 2019 itu ada Marc Marquez dari tim Honda Repsol waktu itu ya. Kemudian tahun 2020 ada Petrucci dari Ducati. Kemudian 2021 Jack Miller yang waktu itu di Ducati juga ya Bang. Kemudian tahun 2022 ada Enea yang waktu itu membela tim Crazy menang ya setelah Wade Smith sama Pecco waktu itu. Kemudian tahun 2023 Marco Bezzecchi yang waktu itu masih di PR46 juga meraih kemenangan di tahun 2023. Lanjut 2024 sang juara bertahan waktu itu Jorge Martin dari tim Pramac gitu. Dan tahun 2025 yang terakhir tahun lalu ya itu dimenangkan oleh Johan Zarco dari tim Alfir Honda. Dan di tahun 2025 ini juga Zarco mencetak sejarah sebagai pembalap Prancis pertama yang menang di kandang sendiri sejak 1954 dalam balapan yang keluar dari hujan. Malah Taro yang nggak ada ya? Taruhnya nggak ada. Tapi saya ingat Bang Taro waktu itu menang pole. Pole posisi. Ingat saya. Tapi istilahnya merosot kan waktu itu. Memang kondisi tidak mungkin kan akhirnya si Zarco yang akhirnya menang. Dan kalau kita lihat dari data tahun lalu Bang, untuk kualifikasi 5 besarnya itu, satunya Taro. Taruhnya Belgia. Mungkin semangat karena semangat ada di rumah ya, di kandang ya. Kemudian baru Ducati, Marc Marquez, Alex, terus Firman, sama Vinales dari Red Bull GP Factory. Itu 5 besarnya. Dan kabar-kabarnya Vinales kayaknya bakal absen gitu. Masih pemulihan. Ya, sudah dikonfirmasi Jonas Folger kan yang gantiin untuk gantiin si Vinales. Berarti besok kita nggak akan lihat Vinales untuk di Le Mans di tahun ini. Sebenarnya targetnya di seri Le Mans, si targetnya Vinales. Cuman recovery-nya kemarin kata dokternya mungkin belum bisa belum fix 100% lah itu. Jadi baru di musim depan ya nanti. Di seri berikutnya. Insya Allah seri berikutnya. Baru akan dilakukan balapan gitu oleh Maverick Vinales. Oke, Bang Ejo, untuk ini kita singgung sedikit sebelum kita masuk MotoGP tahun ini, kita singgung sedikit soal pembalap Indonesia di Le Mans ya kan. Karena di Le Mans ini ternyata ada ajang lain yang ikut balapan gitu. Jadi nggak cuma MotoGP Series termasuk Moto2, Moto3 ya. Tapi ada juga seri Road to MotoGP-nya, yaitu Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026. Yang di sana ada satu pembalap Indonesia asal Sleman, Yogyakarta, Muhammad Chandra Madipa, yang kemarin ikut membanggakan Indonesia dengan finish di posisi pertama di race kedua di Jerez kemarin ya, yang kita perhatikan. Oke, barang itu sedikit mengenai Chandra Madipa itu diomong, kira-kira bisa nggak untuk mengulang hal yang sama? Insya Allah bisa lah, karena kan ini momentumnya lagi bagus nih, dan jedanya memang ada 1 mingguan ya. Karena juga lihat RBF ini juga memang kejuaraan yang sangat kompetitif ya. Soalnya memang juga ini kan satu tim, sebenarnya kan si Ramadipa ini kan satu tim di bawah naungannya Astra juga ya. Satu grup lah sama Veda Eka ya kan. Harapannya sih memang untuk minggu ini Ramadipa bisa podium atau di 5 besar lah. 5 besar lah. Ya, karena memang untuk momentumnya lebih bagus. Kalau menurut saya sih ini efek Veda ya. Jadi akhirnya
akhir-akhir ini pembalap Indonesia itu khususnya Veda, terus si Ramadipa juga kayak ada persaingan khusus di antara tim Astra gitu. Jadi ingin menunjukkan seperti akhirnya memang terbukti. Kalau dilihat memang momentumnya Ramadipa bagus untuk minggu ini. Kita lihat aja nanti. Dia soalnya ini di klasemen nomor 2 loh. Oh iya. Ramadipa. Jadi untuk mengejar poin, intinya dia harus bisa mendapatkan poin supaya bisa untuk berkelanjutan ya. Karena memang targetnya 3 besar. Oke, 3 besar musim nanti bisa naik ke Moto3 kayak. Insya Allah bisa. Si Vega ya. Iya. Bisa dapat Vega. Iya, insya Allah bisa. Ya optimis lah, karena ya itu tadi akhir-akhir ini memang di musim khususnya di musim 2026 ini saya tuh benar-benar menunggu ya, kayak kayak kemarin tuh sempat jeda hampir 1 bulan tuh kayak terlalu lama, sekali ini sudah jeda 1 minggu lagi, kayak yang ditunggu-tunggu itu Moto3-nya khususnya Veda, apalagi ditambah ada Ramadipa ya. Ini jiwa nasionalismenya bergejolak ini. Iya, karena menunggu pembalap Indonesia khususnya. Oke, Jangan lupa juga Mario Aji di Moto2. Oke, ada Mario Aji juga. Yes. Makanya tadi kan saya bilang di awal, saya lupa tonton semua seriesnya. Iya. Karena ada pembalap Indonesia di sana. Yes, benar. Oke, lanjut ke Veda, Bang. Veda kemarin di sirkuit Jerez cukup mencengangkan. Karena di sana juga dia dapat rekor tercepat waktu itu di Jerez kemarin. Kalau menurut catatan nih itu 222,2, angkanya cantik loh, 222 ini kilometer per jam. top speed. Yes. Top speednya itu pakai motor Honda itu, Yeah. apalagi dikasih KTM. Ya, Itu. nah, ini saya langsung gini ya. Bahkan banyak juga kan di media atau di netizen lah, di komentator. Bagaimana nih kalau seandainya Veda Ega ke KTM, apa anda lebih beringas atau lebih gacor lah ya kan bahasanya. Kalau menurut saya sih enggak, dia tetap bertahan di Honda aja sudah cukup bagus kok. Karena kalau kita lihat kemarin di Jerez dari P17 sampai ke P6 itu kalau dilihat itu ada kurang lebih 8 atau 9 pembalap yang pakai KTM yang di overtake sama Veda itu. Berarti kan memang sebenarnya ini sudah ada paket yang bagus antara Honda dan Veda. Tinggal ya itu tadi saya dari awal kita podcast untuk si Veda ini betul-betul dikasih support aja. Oke, dan support itu ternyata muncul ya Bang ya? Muncul. Karena kemarin salah satu produk kebanggaan kita juga memberikan sponsor khusus untuk Veda. Tambahan lagi ya? Tambahan. Veda ini kalau kita lihat kemarin untuk sponsor khusus kan dari Red Bull. Red Bullnya akan kasih sponsor sendiri. Ya. Kemudian kemarin nih ternyata ada pengusaha Indonesia yang support gitu ya kan. Siapa lagi kalau bukan Antangin. Ya. Makasih Antangin. Kemudian Antangin ini juga teman-teman kan dia sponsorin Grace ini juga. Di sini. Termasuk itu juga MS Glow. MS Glow juga. Ya, itu kan masuk di ya. Kita tungguin lah Bang untuk pengusaha Indonesia mudah-mudahan terlalu masuk. Nah, makanya kita juga sebagai apa ya, pendukung ya. Cara kemarin kan support itu Veda apa sih ya kan? Ya selain doa ya mungkin kita mungkin langkah mudanya kita tinggal beli produk-produk apa yang dipakai Veda. Oke, salah satu pendukung loh, salah satu dukungan lah. Jadi banyak cara untuk mendukung balap. Banyak cara, nggak harus jor-joran ngasih dana gede langsung ke Veda itu enggak. Ya syukur kalau kalian punya kan gitu. Ya. Kalau nggak ada dari hal yang kecil ya beli produk yang nyponsorin Veda. Benar, itu juga salah satu dukungan. Benar. Oke, banyak hal soal Veda. Iya. Dan prediksi Bang Aco, apa yang Bang Aco lihat dari Veda di Le Mans? Karena Le Mans bukan sirkuit yang asing buat Veda. Iya. Karena mungkin Veda pernah di RDRC, yang mana artinya minimal Veda tahu lah Le Mans ini gimana, gimana cara melihat. Kalau dari Bang Aco sendiri lihatnya seperti apa? Secara khusus Bang Aco sendiri belum pernah ngelihat ya Veda ini membalap di track basah. Belum pernah secara khusus. Tapi kayaknya sudah pernah deh. Tapi cuman mungkin Bang Aco-nya aja yang nggak lihat, nggak mau perhatikan. Cuman memang kan kalau dilihat peluang untuk di Le Mans saya rasa ada.
Apalagi memang Veda ini yang kita ketahui dia selama mengikuti Moto3 dia ini full tinggalnya di Eropa. Nggak pulang ya? Nggak pulang. Ada kemarin seri Thailand karena memang di Asia, dia akhirnya ada kesempatan balik ke Indonesia kan sebelum ke Brasil. Karena memang ada jeda lumayan panjang. Nah setelah dia balik ke Brasil, habis itu ke kota, habis kota ke Jerez. Dan selama makanya full satu kalender ini kayaknya Veda lebih banyak ada di Eropa. Jadi fokus latihan sama balapan. Karena memang di situ juga circle-nya dia, latihannya dia. Karena kan mereka juga latihan sama pembalap Moto2, bahkan sama MotoGP. Pembalap MotoGP kemarin dia latihan kelas sama Diego Moreira. Oh iya pembalap MotoGP ya. Dari situ juga perkembangannya dia, saya rasa sih bagus, lebih cepat, adaptasinya lebih cepat karena dia circle-nya dia itu tadi. Terus sirkuit yang kita ketahui kan sirkuit yang ada di Spanyol juga memang apa ya, jadi jujukan lah, jadi banyak pembalap tuh yang latihannya di Spanyol. Oke, itu jadi orang Spanyol ini salah satu surga dunia pembalap dan istilahnya. Bener, karena nggak salah si keputusannya Veda ini untuk stay khususnya di Spanyol tuh nggak salah, benar sudah. Karena biar cepat adaptasi. Kita juga lebih fokus ya Bang. Lebih fokus. Oke, untuk prediksi loh, Veda besok film Ada di 5 besar. waduh, ekspektasinya tinggi ternyata. Ya itu ekspektasinya Bang Acu ini karena step by step ya. Karena dilihat dari kemarin, makanya berani akhirnya ekspektasinya lebih itu karena step by step tadi itu. Mulai kita lihat aja dari Thailand, Brasil, kota ya kan. Meskipun tempat satu ya di kota ya. Itu juga tempat top speed, apalagi kemarin terakhir di Jerez, tempat top speed yang bagus dia kan. Jadi perkembangannya Veda ini cukup cepat, saya bilang cepat sekali. Makanya sudah buat penggemar Veda tidak akan mengecewakan. Yes, apalagi ditambah suntikan dana lagi kemarin kan, sponsor ada itu kan. Semakin semangat nanti Semangat. untuk balapannya. Oke, dari Veda kita geser lagi ke ajang balap dunia MotoGP ini Pak, di sirkuit Le Mans gitu. Yang Bang Ejo lihat kira-kira gimana sih performa dari tim yang Bang Ejo amati lah untuk persiapan di Jerez. Di Le Mans itu. Di Le Mans. Untuk tim sendiri sih kalau dilihat dari tadi pembalap yang sudah menang ya, karena akhirnya memang sih susah diprediksi. Cuman kalau dilihat tahun kemarin Zarco di Jerez juga cukup bagus ya kan, ada di grid 2 ya kemarin ya. Zarco Penggedo Kuda. Iya, saya rasa sih nanti di Le Mans ini nggak jauh-jauh dari Zarco. Terus BCC. Apa lagi? MM? Nah ini ini kalau kita ngebahas MM ini sepertinya menurut Bang Ajo ya, MM ini kayak semacam ada yang dirahasiakan dalam artian entah itu di motornya atau di kondisi fisiknya. Karena kalau kita lihat MM ini kayak masih ada keluhan ya secara fisik, dia mungkin masih recovery-nya kemarin setelah Mandalika itu kan, kasusnya kecelakaan di Mandalika kan cukup besar lah dampaknya dia sampai awal musim ini dia juga belum dapat juara seri. Iya, sama sekali ya. Belum ada. Memang kemarin sempat di sprint 2 kali kan, dua kali di sprint dia dapat nomor 1. Setelah itu di hari Minggunya dia tidak kan DNF 2 kali. Makanya ini ada apa gitu loh. Kalau kita bicara soal Ducati itu nggak mungkin lah dia tidak langsung berpindah ya. Kalau memang ada kekurangan motor sekecil apapun, Ducati itu pasti berpindah cepat. Dan kalau kita lihat kemarin juga si Ducatinya Alex Marquez sangat mendominasi. Dan di Gia untuk poin tertinggi sekarang di Gia, di Ducati juga stabil, lebih konsisten. Makanya kalau untuk motor, saya rasa sih ada problem, cuman nggak begitu besar. Mungkin ini ada di kondisi fisiknya Mas ya. Karena kalau kita lihat mulai balapan seri awal di musim ini memang kan gantian ya Bang ya, kalau kita lihat seperti
Yang pertama mungkin motor nih, karena masalah velg ban nih yang paling awal tuh. Kemudian nanti jadi pembalapnya, pembalapnya jatuh crash atau seperti apa, bukan motor lagi. Jadi masih belum diketahui secara pasti sebenarnya bentuk masalah di Ducati dan juga NS gitu. Oke lanjut Bang, untuk pit light KTM. KTM, nah ini KTM juga kemarin setelah JRS sempat ada tes ya, Ada tes. ya kan KTM, terus semua pabrikan lah, khususnya KTM. Kalau saya lihat Aco sendiri juga tetap semakin dewasa cara membalapnya. Begitu pula sih kita kemarin kelihatan Enea juga ada peningkatan. Ini KTM ini saya rasa juga jadi kuda hitam, jadi kuda hitam untuk tahun ini. Peluangnya tetap ada. Kalau tetap ada ya. Tetap ada. Malahan saya rasa asalkan kalau bicara cuaca ya gimana ya, maksudnya cuaca juga kita nggak bisa prediksi, tapi yang jelas memang BMKG di masa minggunya hujan. Kalau untuk peluang KTM saya rasa sih ada di 10 besar. Oke, next ke pabrikan Jepang di Yamaha dan Honda. Apa yang kalian coba dari dua tim Jepang? Yamaha itu masih kesulitan ya, masih kesulitan, sangat kesulitan. Itu tadi kita lihat kayak Toprak, bahkan Quartararo sendiri itu kita lihat masih sangat kesulitan. Saya nggak tahu ya, ini arahnya Yamaha ini seperti apa masih belum jelas pastinya. Cuma kemarin update-nya dia kemarin sempat memakai winglet lele. Iya, itu kembali lagi ke setelan tahun lalu ya? Iya, setelan mesin inline. Jadi untuk kayak aeronya itu kayak aero mesin inline dipakaikan ke mesin V4. Berarti masih ada upaya nyoba juga lah. Masih upaya yang nyoba untuk mencocokkan, karena kan sekarang itu mungkin ya nggak mungkin lah dia bongkar mesin. Kan sudah dihomologasi kan, ya kan gitu. Jadi mungkin dia bermain di aero, terus mungkin saya rasa Yamaha masih seperti jalan di tempat. Ya, masih belum bisa menemukan peningkatan yang signifikan lah. Saya rasa sih itu. Jadi saya ngelihat Yamaha masih kurang, masih jauh. Oke, next Honda malahan yang kalau saya lihat khususnya si Morera ya, karena Morera ini Rocky yang benar-benar secara konsisten dapat poin ya. 15 besar. Masuk terus kok, dia cukup bagus karena ya itu tadi memang dia dibuat proyek jangka panjang. Ada kemungkinan Bang ini tuan rumah menggila lagi. Tuan rumah Jarko nih maksudnya. Jarko pasti karena tahun kemarin dia juara 1. Seri terakhir di JRS dia juga cukup bagus ya. Ya kan, jadi ini juga lagi momentumnya Jarko bagus. Saya rasa sih, makanya saya bilang Jarko itu bisa ada di 10 besar. Bisa kita Honda lagi. Bisa gendong Honda lagi untuk tahun ini ya. Oke, yang belum kita bahas berarti tinggal Aprilia sama Ducati tadi dari Aprilia nih. Nah, Aprilia secara tahun ini sangat sudah dewasa ya. Ibaratnya dalam artian timnya sekarang sudah ayo yang penting dia dapat poin, mendulang poin. Buktinya kayak BCC di JRS kemarin tidak terlalu ngotot untuk ngejar Alex. Karena yang dia butuhkan sekarang poin. Yang penting jangan ada kesalahan sampai DNF aja. Benar. Karena ini lagi momentumnya Ducati, khususnya Ducati sama Marquez. Akhirnya Ducati Marquez ini lagi cenderung nurun, lagi down. Ya, jadi mumpung ini dia bisa mendulang poin di awal-awal musim ini, fokusnya ke situ. Saya rasa ke situ, karena takutnya nanti kalau memaksakan siapa jatuh. Nah, DNF, hebat. Apalagi dua pembalap Aprilia itu juga sudah pernah menang kayak Jorge Martin maupun BCC kan pernah menang. Termasuk ini si dari Trekosnya Di ini si Ogura
Sama roll kan sudah 5 besar tuh. Iya, itu juga kan makanya ini si Aprilia sendiri kan secara peringkat semua pembalapnya itu kan sudah cukup bagus. Motornya untuk kesiapannya di 2026 ini Aprilia cukup bagus. Makanya kalau dilihat untuk peluangnya Aprilia besok ya pasti ada di podium salah satu. Bahkan salah dua. Mudah-mudahan sih Bang, karena sirkuit stop and go bukan apa istilahnya, bukan sirkuit yang mungkin ditaklukkan. Iya. Ya. Kalau kita lihat kemarin berkata di Harry saja, istilahnya mereka masih keteteran juga kan, Iya. ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita semoga bisa berpeningkatan gitu Iya. dari tim Aprilia. Oke, sudah banyak analisa yang kita bahas pagi ini Bang. Iya. Nah, sebelum berakhir seperti biasa, Pak Ibas mau kasih sedikit jadwal Mulai per hari ini ya. per hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026 ini nantinya ajang MotoGP Series akan dimulai dengan latihan seperti biasa. Jadi berpraktis dan praktis untuk hari ini. Mulai dari Moto3 nanti yang akan main pre-practice pertama di jam 2 sampai jam 2.35 WIB, jam 2 siang. Jadi nanti teman-teman habis Jumatan jangan kesusu tidur dulu ya kan. Karena nanti bisa lihat Moto3, kita lihat juga beda di sana. Kemudian dari jam Moto2 ya di jam 14.50 sampai 18.30 WIB jam pertama, dan MotoGP di jam 15.45 sampai 16.30 seperti practice yang pertama. Kemudian untuk practice-nya itu mulai dari jam Moto3 di jam 18.15 WIB, Moto2 19.05 WIB, dan di MotoGP jam 20.00 WIB. Jamnya masih enak ya, sampai Eropa. Di hari Sabtu untuk sesi FP2 itu Moto3 di jam 13.40, Moto2 di 14.25, dan MotoGP di 15.10. Kualifikasinya untuk MotoGP di 15.50, kemudian Moto3 di 11.45, dan Moto2 di jam 12.40. Dan kemudian dilanjutkan sprint race MotoGP dengan 13 lap di jam 20.00 WIB. Dan di hari Minggu itu warm up-nya sesi panasan itu jam 2.40 WIB, kemudian race Moto3 di jam 4 sore pas, nanti 20 lap ya, di Moto2 22 lap jam 17.15, dan MotoGP 27 lap di jam 19.00 WIB. Dan seluruh bagian live MotoGP, Moto2, Moto3 mulai dari free practice sampai nanti tahun bisa teman-teman tonton di tempat resmi, banyak bisa langganan di sana mulai dari Rp50.000 aja Pak. Kalau tarik terus. Oke, sebelum kita tutup, tanya aja sedikit mungkin prediksi ngedukungnya untuk sesi sprint dan juga balapan besok untuk MotoGP. Siapa yang pengen ngaco jagokan? Sprint Jorge Martin. Jorge Martin 1, 2 PCG. Oke, di Aprilia double nih ceritanya ya. Terakhir 3 MR. 3-nya MR. Oke, untuk race-nya Bang? Race-nya BCC. Oke. BCC terus oke. Jarko. Zarko, oke. Jarko ada di podium ini. Karena itu ternyata menjaga tuan rumah. Oke, kalau mungkin dari saya untuk sprint mungkin bisa saya jagokan di Alex lah, boleh Alex. Kemudian keduanya mungkin PCC masuk sama Martin lah, biar agak beda dikit sama Berajo. Oke, kalau Torres dari saya mungkin yang pertama kandidatnya PCC 1, mungkin duanya Zarko nih, Zarkonya kenaikan salah, dan ketiganya nanti mungkin Alex bisa masuk. Itu sih. Oke, sudah cukup Pak? Oke, teman-teman, sempat satu track mungkin dulu podcast kita hari ini menjelang GP Le Mans 2026. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe-nya di YouTube channel Radar Banyuwangi. Mungkin kalau teman-teman ada masukan atau mungkin
jawaban atau pendapat lain yang berbeda dari apa yang kita bahas pagi ini, langsung aja teman-teman bisa komen di sana. Nanti siapa tahu bisa kita bahas di sesi podcast selanjutnya. Yes. Karena kita nanti juga akan melanjutkan sesi podcast 1 track ini dengan analisa pasca balapan seperti biasa. Nanti di hari Senin mudah-mudahan Bang Aco nggak sibuk nih besok Senin. Bisa langsung kita bahas nanti di balapan hari Minggu nanti apa yang terjadi gitu. Akan apa juga yang terjadi dengan balap Indonesia di sana nanti juga akan kita sampaikan. Itu dulu mungkin Bang Aco, terima kasih waktunya. Kita ketemu besok Senin. Seperti biasa kita tutup kalau 1 track. 37.